Hai, balik lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Zoom 100 Bucket List of the Dead. Film yang diadaptasi dari serial anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Akira Tendo yang membuat 100 bucket list atau harapan sebelum ia berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya ia berusaha mewujudkan semua hal yang selama ini ia inginkan di tengah kondisi kota Tokyo yang telah dipenuhi oleh zombie. Baik, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Akira Tendo yang terlihat sangat semangat sekali memulai hari pertamanya bekerja. Sudah lama Akira menambahkan pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang periklanan televisi. Seperti biasa, sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan lain sambil menunjukkan betapa bersemangatnya ia sebagai karyawan baru. Ini Bapak Kosugi yang merupakan ketua atau atasan Akira. Dan wanita ini adalah Otori, seorang produser yang ramah pada Akira dan sudah disukai oleh Akira sejak hari pertama bekerja. Lingkungan Akira memang tampak sangat nyaman. Bahkan di hari pertamanya, tim produksi mengadakan acara makan malam kecil-kecilan untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun siapa sangka, ekspektasi Akira dipatahkan begitu saja saat mengetahui sisi gelap perusahaan tempat dia bekerja. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat. Bahkan selama 2 hari, Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya. Belum lagi masalah senioritas, di mana karyawan baru seperti Akira akan dijadikan sebagai babu dan dituntut menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Beginilah realita yang dirasakan para karyawan di perusahaan besar seperti ini. Tak heran gaji yang ditawarkan cukup tinggi karena memang sebanding dengan pekerjaan yang diterima para karyawannya. Akira pun tak bisa mengajukan resign begitu saja karena ia sudah berjuang sangat keras untuk bisa diterima di perusahaan itu. Jadi ia pun berusaha keras untuk tetap bertahan, ya walaupun kondisi mental dan fisik Akira berkata sebaliknya. Sejak hari itu sampai setahun kemudian Akira bertahan di perusahaan itu. Tak jarang Akira harus tidur, mandi dan makan di kantor dan bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. Realita itu membuat Akira ingin menyerah sampai berniat bunuh diri. Karena ia hanya ingin bebas tanpa ada beban pekerjaan dan ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Pada suatu malam, Akira bertemu dengan Kenjo, sahabat sekaligus rekan satu timnya pada saat di regu football. Akira yang sedang frustasi merasa iri dengan Kenjo yang memiliki pekerjaan yang baik namun tetap memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dan berkencan. Kenjo pun menyarankan Akira untuk berhenti dari perusahaan tempat ia bekerja. Karena ia hanya dijadikan babu dan dimanfaatkan oleh bos dan para seniornya. Hal itu membuat Akira tersulut emosi, sehingga ia pun menyebut Kenjo sebagai pengecut. Karena di masa lalu, akibat ketakutan dan keraguannya, tim football mereka kalah di babak final. Kehidupan pun terus berlanjut, hingga suatu hari Akira terbangun oleh suara alarm di handphonenya. Akira berusaha bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk bekerja. Dapat dilihat kondisi rumah Akira sangat kotor dan berantakan karena ia memang tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah. Dengan wajah yang letih dan lesu, Akira pun memaksa tubuhnya untuk tetap berangkat kerja. Di bawah, Akira terkejut melihat bapak-bapak yang biasa menyapu di sana telah berubah menjadi zombie dan sedang memangsa seorang wanita. Akira yang terkejut pun langsung berlari dan menyadari bahwa seluruh penghuni apartemen kini telah berubah menjadi zombie dan sedang mengejarnya. Saat dia kabur ke rooftop dan menghindari para zombie, Akira pun mulai menyadari sesuatu, bahwa wabah zombie ini memanglah berbahaya dan menakutkan. Namun, setidaknya sekarang dia tidak perlu bekerja dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tak disangka, Akira dapat melihat sisi positif dari kemunculan wabah zombie ini, karena menurutnya, dunia realita perusahaan jauh lebih menyeramkan dari wabah tersebut. Saat itu, orang pertama yang Akira hubungi adalah Otori. Tak disangka, Otori ternyata masih selamat dan sekarang ia sedang terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangat, Akira pun pergi menuju hotel itu demi menyelamatkan wanita yang ia sukai sejak lama. Saat akan turun ke bawah, Akira melihat sepasang suami istri, di mana sang istri tengah hamil dan mereka terjebak di dalam apartemen itu. Akira pun menawarkan bantuan pada suami istri tersebut dan berjanji akan kembali dengan membawakan mie instan dan buah untuk mereka berdua. Dengan bersemangat, Akira pun mengayuh sepedanya
dan mulai melewati para zombie yang ada di jalanan. Singkat cerita, Akira pun akhirnya sampai di tempat Otori. Di dalam hotel itu, ia menemukan Otori yang sedang ketakutan. Namun di sana, Otori tidak sendirian, melainkan sedang bersama bos perusahaan tempat Akira bekerja, yang sekarang sudah menjadi zombie. Akira pun berusaha melindungi Otori dari zombie itu, dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai pemain football. Setelah berhasil mengalahkan zombie tersebut, Otori tiba-tiba berubah menjadi zombie, karena sebelumnya ia sempat tergigit oleh zombie Pak Bos itu. Dengan terpaksa, Akira pun meninggalkan Otori. Namun sebelum itu ia sempat menyatakan perasaannya yang sudah dia pendam sejak lama. Meskipun merasa sedih dan kecewa, namun Akira tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sia-sia. Sehingga ia pun membuat 100 list keinginan yang ingin dia wujudkan sebelum ia berubah menjadi zombie. Dengan adanya 100 list itu, Akira semakin bersemangat menjalani kehidupannya yang sudah ia impikan sejak lama. Mulai dari membersihkan kamar, membeli makanan tanpa melihat harga, mengecat rambut, membuat gambar dirinya di kaca gedung, sampai menyalakan petasan. Pokoknya semua ia lakukan dengan bahagia meskipun ia sering dikejar-kejar oleh zombie. Di hari kelima, Akira pergi ke minimarket terdekat karena kehabisan bumbu dapur. Di minimarket itu, Akira bertemu dengan seorang wanita yang masih selamat yang bernama Shizuka. Berbeda dengan Akira, Shizuka bertahan hidup dengan susah payah, berbekal alat-alat perlindungan yang ia miliki. Dari Shizuka, Akira juga baru mengetahui bahwa para zombie itu sensitif terhadap suara. Shizuka merasa kesal karena Akira berusaha menyelamatkan seseorang yang tidak ia kenal, dan hal itu malah membahayakan dirinya sendiri. Seharusnya di situasi seperti ini, Akira harus bisa menghindari risiko. Yang paling terpenting, ia harus mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Karena hal itu, Shizuka pun memilih untuk pergi karena menurutnya bergabung dengan orang seperti Akira hanya akan menyusahkannya saja. Di rumah, Akira tiba-tiba teringat pada Kencho. Karena di pertemuan terakhir mereka sempat bertengkar. Akira pun berniat mencari Kencho untuk meminta maaf. Setelah dihubungi, Kencho ternyata masih hidup dan sekarang sedang terjebak di dalam hotel. Dengan menggunakan setelan football dan sebuah sepeda motor yang ia dapatkan, Akira berangkat menuju hotel dan melewati segerombolan zombie yang menghadangnya. Untuk memancing perhatian para zombie, Akira sengaja menyalakan musik dengan sangat keras, sehingga ia pun bisa melewati para zombie itu dengan lebih mudah. Setelah perjuangan yang panjang, Akira akhirnya berhasil menyelamatkan Kencho dan membawanya kabur dari hotel tersebut. Malam itu, Kencho dan Akira berbaikan dan menghabiskan waktu dengan makan mewah bersamanya. Kencho berterima kasih kepada Akira dan berkata bahwa mungkin saja orang seperti Akira yang akan bisa menyelamatkan semua orang dari wabah zombie. Hal itu pun membuat Akira mendapatkan ide untuk mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan semua orang. Di hari berikutnya, Akira dan Kencho memutuskan untuk pergi ke akuarium Marine Paradise yang terletak di Ibaraki. Kebetulan sebelum kemunculan wabah zombie, perusahaan tempat Akira bekerja dulu sempat mendesain sebuah kostum hiu yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Akira berpikir jika kostum itu memang bisa melindungi manusia dari gigitan hiu, maka kostum itu juga bisa melindungi manusia dari gigitan zombie. Di tengah perjalanan, Akira dan Kencho melihat sebuah bis yang berhenti, dan di sana ternyata ada banyak orang yang masih selamat termasuk Shizuka. Sayangnya, Akira dan Kencho tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Hanya ada 2 pramugari dan 1 supir bis dan Shizuka yang berhasil selamat dari kejaran zombie. Supir bus bercerita bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju akuarium Marine Paradise. Karena kabarnya di sana ada pasokan makanan yang cukup dan keamanan bagi orang-orang yang masih selamat. Namun, satu hal yang tidak mereka sadari, supir bus yang ada di sana ternyata sudah digigit oleh zombie, namun ia berusaha menutupinya. Alhasil, ketika supir bus itu berubah menjadi zombie, ia pun menyerang dan menggigit kedua pramugari yang ada di sana. Akira, Kencho, dan Shizuka yang masih selamat berusaha menyelamatkan diri. Ketika terjebak bersama ketiga zombie tersebut, beruntungnya berkat kerjasama mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil van. Sejak hari itu, mereka bertiga pun berangkat menuju akuarium Marine Paradise. Perjalanan yang cukup panjang membuat mereka semakin dekat. Bahkan mereka menyempatkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan menyenangkan selama perjalanan itu. Mulai dari bersenang-senang di sungai, menaiki para layang, sampai berendam di permandian air panas. Tiba di hari ke-10, Akira, Kencho, dan Shizuka akhirnya sampai di akuarium Marine Paradise. Namun sebelum sampai, mobil mereka sempat mengalami masalah karena ada beberapa paku yang sengaja dipasang di jalan masuk menuju ke akuarium.
Saat tersadar, Akira terkejut melihat Pak Kosugi yang berada di hadapannya. Ternyata sebelum wabah itu terjadi, Pak Kosugi dan beberapa karyawannya memang sedang melakukan syuting iklan di dalam akuarium itu. Karena akuariumnya ditutup, mereka pun berhasil selamat dan bertahan hidup dengan cara memakan ikan-ikan yang ada di sana. Sejak saat itu, Pak Kosugi mengundang orang-orang lain yang masih selamat untuk datang ke akuarium. Bukan tanpa alasan, orang-orang itu malah dijadikan sebagai karyawan untuk menyiapkan makanan dan mengurus segala keperluan. Nah, karena diberikan jaminan keamanan, orang-orang itu pun tidak bisa menolak dan selalu menuruti perintah Pak Kosugi. Selain itu, Pak Kosugi juga sengaja mengurung beberapa zombie dan menjadikan mereka sebagai hukuman bagi siapapun yang melawan perintahnya. Secara rutin, Pak Kosugi juga mengirimkan tim suplai untuk mencari makanan atau keperluan lain yang ada di luar tempat tersebut. Di sana, Akira pun bertemu dengan sepasang suami istri yang sebelumnya meminta bantuan kepada Akira. Semenjak hari itu, Akira kembali merasakan penderitaan hidup sebagai karyawan atau babu. Kencho dan Shizuka yang berniat membantunya dicegah oleh bapak-bapak, karena jika mereka melawan, mereka semua akan dikeluarkan dan diserahkan kepada para zombie. Keesokan harinya, seorang anggota tim suplai yang dikirim mencari makan tidak menyadari bahwa ada seorang zombie yang masuk ke dalam kontainernya. Anggota tim suplai itu pun membawa zombie itu ke area akuarium dan seketika menyebabkan kekacauan. Di waktu yang sama, Kencho dan Shizuka mengajak Akira untuk kabur dari tempat itu. Awalnya, Akira menolak karena tidak ingin kedua sahabatnya itu menghadapi bahaya di luar sana. Namun setelah Shizuka menyadarkannya, Akira pun akhirnya setuju. Dan tak lama kemudian, mereka pun melihat segerombolan zombie yang mulai menyerang tempat tersebut. Akira, Kencho, dan Shizuka segera mengarahkan orang-orang untuk bersembunyi di suatu ruangan. Saat mereka bertemu dengan Pak Kosugi, Kencho marah kepadanya karena sebagai ketua, ia harusnya tidak meninggalkan para karyawannya. Lalu tiba-tiba dari dalam akuarium keluarlah seekor hiu yang sudah berubah menjadi zombie. Awalnya mereka berpikir hiu itu tidak akan bisa mengejar mereka di daratan. Namun tiba-tiba hiu itu mengeluarkan beberapa kaki hingga ia pun bisa mengejar mereka. Semua orang-orang yang ketakutan pun berlari sesuai arahan dari Akira. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan tertentu. Saat Akira menyadari Pak Kosugi masih terjebak di luar, ia pun memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan Pak Kosugi. Sebelum keluar, Kencho menyuruh Akira untuk memakai kostum pelindung gigitan hiu agar ia tidak terluka jika digigit oleh hiu atau zombie. Layaknya superhero di film-film, Akira pun menunjukkan kemampuannya dan menyelamatkan Pak Kosugi dari hiu tersebut. Karena hiu itu sangatlah kuat, Akira sempat merasa kewalahan. Sementara itu, Pak Kosugi malah kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun untungnya, Akira mendapatkan bantuan dari Kencho, dan Akira pun segera pergi dari tempat itu. Akira menemukan Pak Kosugi sedang dikepung oleh beberapa zombie. Namun berkat kostum yang ia pakai, Akira tidak terluka meskipun ia digigit oleh beberapa zombie sekaligus. Sementara itu, Kencho juga berhasil melarikan diri dari hiu itu dan menjebaknya di sebuah tembok yang berlubang. Lalu tiba-tiba Shizuka datang membawa dua pengeras suara yang lantas ia gunakan untuk menarik perhatian para zombie dan membuat mereka terjatuh ke dalam akuarium. Baru saja menikmati kemenangan itu, hiu itu pun kembali terbebas dan menyerang Pak Kosugi. Shizuka pun mendapatkan ide untuk mengalahkan hiu itu dengan memberikan sengatan listrik pada titik kelemahan hiu yang terletak pada kepalanya. Kencho pun mengambil tanggung jawab untuk melemparkan baterai kepada Akira, agar Akira bisa memukul kepala hiu itu. Momen ini pun mengingatkan Akira dan Kencho pada kekalahan tim mereka yang diakibatkan karena keraguan Kencho saat melempar bola. Akira pun berusaha meyakinkan Kencho sehingga ia pun berhasil mengalahkan rasa takutnya dan keraguannya. Dan berkat kerjasama mereka, Akira pun berhasil menyetrum hiu tersebut. Setelah berhasil, Akira dan orang-orang yang masih selamat membagi semua persediaan yang masih tersisa. Mereka memutuskan untuk berpisah dan mencari tempat yang aman tanpa harus mengikuti perintah dari orang lain. Dan untuk Pak Kosugi, tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengannya, sehingga Pak Kosugi pun ditinggal sendirian di tempat tersebut. Kini Akira, Kencho, dan Shizuka bersama-sama mengisi bucket list dan bersiap mewujudkan setiap keinginan yang mereka inginkan bersama-sama. Dan film pun akhirnya selesai. Baik, sekianlah film yang berjudul Zoom 100 Bucket List of the Dead. Film yang cukup menarik dan bisa dibilang cukup tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi kalian yang belum, saya harapkan segera subscribe agar saya cepat monetisasi dan bisa menghasilkan uang dari YouTube ini. Saya Bang Satria, pamit undur diri dan terima kasih.